Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Depiana, NIM 211009072, Prodi Manajemen. Di dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penangkapan dan penciptaan pengetahuan. Bahasan yang pertama, yaitu siklus manajemen terintegrasi. Siklus manajemen terintegrasi merupakan suatu siklus manajemen pengetahuan yang menggambarkan cara di mana pengetahuan ditangkap, diproses, dan didistribusikan dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan, serta menjelaskan bagaimana pengetahuan dibangun dan digunakan oleh individu ataupun organisasi. Memiliki 3 proses, yaitu menangkap dan menciptakan pengetahuan, membagi dan menyebarkan pengetahuan, mengakuisisi dan mengaplikasikan pengetahuan. Selanjutnya, penangkapan dan penciptaan pengetahuan. Penangkapan pengetahuan adalah proses di mana pengetahuan dikonversi dari tacit ke bentuk eksplisit, berada di dalam orang, artefak atau entitas organisasi, dan sebaliknya melalui subproses eksternalisasi dan internalisasi. Dalam manajemen pengetahuan, proses kodifikasi dan penangkapan pengetahuan adalah proses penciptaan pengetahuan yang tergantung pada jenis pengetahuan yang dikelolanya. Jenis pengetahuan tacit perlu di-capture atau ditangkap, sedangkan jenis pengetahuan eksplisit perlu diorganisasikan atau dikodifikasi. Selanjutnya, matriks Knowledge-Unknown. Dalam menangkap dan mengodifikasi pengetahuan, ada suatu matriks yang disebut dengan matriks Knowledge-Unknown. Yang pertama, kita punya pengetahuan dan kita sudah tahu bahwa kita tahu. Yang kedua, kita tahu bahwa kita tidak tahu. Karena kita tahu bahwa kita belum memiliki pengetahuan tentang sesuatu, maka kita dapat mulai mencari pengetahuan tersebut, mencari sumber-sumber pengetahuan tersebut baik berupa tacit maupun eksplisit. Yang ketiga, kita tidak tahu bahwa kita sudah tahu sebenarnya. Dalam hal ini, kita tahu bahwa informasi itu kita sudah punyai dalam organisasi. Dalam organisasi, kita sudah ada orang yang memiliki pengetahuan tersebut, tetapi karena pengetahuan dalam organisasi tidak di-measure dengan baik, maka banyak yang tidak tahu bahwa pengetahuan itu sudah ada sebenarnya dalam organisasi tersebut, berupa tacit knowledge. Biasanya, disinilah kita sangat memerlukan manajemen pengetahuan. Yang keempat, kita tidak tahu bahwa kita tahu. Oleh karena itu, perlu dikembangkan lagi manajemen pengetahuan sehingga kita tahu tentang sesuatu dan kita tahu bahwa kita sudah tahu, jadi semuanya terbuka. Selanjutnya, penangkapan pengetahuan tacit. Yang pertama, intuiting. Individu adalah fondasi organisasi manapun, karena organisasi itu terdiri bukanlah entitas atrofomik yang dapat bertindak sendiri. Sebaliknya, hal ini bergantung pada indera individu untuk mengetahui potensi pembelajaran dari lingkungan, baik internal maupun eksternal organisasi. Intuisi ini awalnya berada pada tingkat bawah sadar dan sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan pembelajaran individu sebelumnya. 2. Interpreting. Begitu seorang individu mendapatkan potensi pembelajaran dari lingkungan, mereka kemudian harus secara sadar menginterpretasikan apa yang mereka temukan, terutama untuk menentukan apakah dan bagaimana mereka ingin membaginya dengan anggota organisasi lainnya. Mereka menafsirkan dengan menyebutkan apa yang mereka intuisi dan membandingkan dengan pengetahuan mereka sebelumnya secara keseluruhan. Dan pada tingkat kerangka kerja ini, individu terlibat dalam pemahaman tentang relasi pembelajaran baru dalam pandangan dan pengalaman dunia mereka. Integrating. Komponen intuisi dan interpretasi kerangka kerja terletak pada tingkat individu, sedangkan integrasi berada pada titik temu antara pemikiran individu dan pemahaman bersama yang terjadi pada tingkat kelompok. Integrasi berbasis kelompok seperti ini dapat menghasilkan pemahaman bersama dan keputusan bersama untuk menyesuaikan praktik. Integrasi terjadi di seluruh organisasi dengan potensi kelompok individu untuk terlibat satu sama lain. 4. Intensionalis. Jika integrasi berhasil menembus presentasi yang cukup besar dalam organisasi, yaitu integrasi yang tersebar luas, pelembagaan dapat terjadi. Hal ini terdiri dari pembuatan struktur konkret, rutinitas, kebijakan, dan diagnostis untuk secara formal mengadopsi dan mengimplementasikan pembelajaran yang terjadi pada tingkat aspek rangka 41 sebelumnya.
Meskipun pembelajaran organisasi bergantung pada proses pembelajaran di tingkat individu dan kelompok, pembelajaran tersebut pada akhirnya juga harus dilembagakan agar dapat bertahan meskipun ada pergantian di tingkat individu. Selanjutnya, penangkapan pengetahuan tajid pada tingkat individu dan kelompok. Yang pertama, mewawancari para ahli. Ada dua, wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur dengan para ahli di bidangnya merupakan teknik yang paling sering digunakan untuk mengubah pengetahuan tajid dari seseorang menjadi bentuk yang lebih eksplisit. Yang kedua, cerita. Cerita adalah sarana lain yang sangat baik untuk menangkap dan mengodekan pengetahuan tajid. Cerita organisasi adalah narasi rinci tentang tindakan manajemen, interaksi karyawan dan peristiwa terorganisasi lainnya yang dikomunikasikan secara informal di dalam organisasi. Belajar dengan cara diberitahu. Dalam belajar dengan diberitahu, orang yang diwawancari mengungkap dan menyempurnakan pengetahuannya, dan pada saat yang sama manajer pengetahuan mengklarifikasi dan memvalidasi artefak pengetahuan yang menjadikan pengetahuan ini dalam bentuk eksplisit. Yang ketiga, belajar melalui observasi. Manajer pengetahuan menyimpulkan terdapat dua jenis keahlian dan dalam belajar dengan observasi pengamatan ini, yaitu keterampilan atau observasi atau berbasis mentorik, misalnya mengoperasikan mesin, mengendarai sepeda, dan keahlian kognitif, misalnya membuat diagnosis medis. Selanjutnya, penangkapan pengetahuan tajid pada tingkat organisasi. Menurut Malhotra 2000, penangkapan pengetahuan tajid dalam organisasi meliputi yang pertama, grafting. Grafting merupakan migrasi pengetahuan antar perusahaan atau belajar suatu dari perusahaan yang satu ke perusahaan yang lain. Misalnya, ada dua perusahaan yang merger atau akuisisi, sehingga secara otomatis kita harus mencoba perusahaan menangkap pengetahuan dari perusahaan merger atau akuisisi tersebut. Yang kedua, victorious learning adalah belajar dengan memerhatikan atau mengamati, mengimitasi, serta observasi terhadap teknik atau prosedur perusahaan lain dan mencoba mengaplikasikan hal tersebut pada perusahaan kita. Yang ketiga, experiential learning atau pengalaman sendiri. Kita belajar dengan melakukan dan melatih, mengulang, membuat kita lebih paham terhadap sesuatu atau pengetahuan diciptakan dengan mencoba dan melakukan. Yang keempat, inferential process. Pembelajaran berada di dalam perusahaan dengan cara melakukan penciptaan sesuatu kesimpulan dari interpretasi atas kejadian, keadaan, serta perubahan dari hasil yang kita dapatkan. Sehingga nantinya kita akan mengetahui mana hal yang baik dan tidak untuk perusahaan. Selanjutnya, kodifikasi pengetahuan eksplisit. Yang pertama, peta kognisi. Peta kognisi adalah peta yang mempresentasikan model mental dari pengalaman pengetahuan individu yang membentuk kodifikasi yang baik. Model mental adalah simbol atau representasi kualitatif dari suatu dalam dunia nyata yang terkait dengan pemahaman indera kita sebagai manusia. Dalam kita bisa berinteraksi dengan lingkungan kita, melalui peta kognisi kita dapat mulai menulis beragam ide dan mencoba menghubungkannya satu sama lain. Kemudian kita dapat meletakkan beragam kata istilah yang terkait sehingga dapat kita kembangkan menjadi suatu peta kognitif dan mendapatkan pengetahuan yang lebih utuh. Yang kedua, pohon keputusan. Pohon keputusan atau decision tree biasanya dilakukan untuk manajemen risiko. Pohon keputusan merupakan teknik untuk mengidentifikasi alternatif tindakan dan implikasi, di mana ini menunjukkan keputusan dan koneksi sebagai garis antar mode. Yang ketiga, taksonomi pengetahuan. Taksonomi pengetahuan. Taksonomi adalah sistem klasifikasi dasar yang memungkinkan kita untuk mendeskripsikan konsep dan ketergantungannya, biasanya secara hierarkis. Semakin tinggi konsep ditempatkan, semakin umum atau generik konsep tersebut. Semakin rendah konsep ditempatkan, semakin spesifik sebuah contoh dari konsep yang lebih tinggi. Selanjutnya, implikasi strategi dari penangkapan dan kodifikasi pengetahuan. Implikasi strategi dari knowledge capture dan codification merupakan penangkapan dan codification pengetahuan yang sangat penting ketika muncul masalah kontinuitas pengetahuan.
Manajemen pengetahuan berkaitan dengan menangkap dan berbagi pengetahuan yang berharga bagi rekan kerja yang melakukan pekerjaan serupa melalui keluar perusahaan. Manajemen kesinambungan pengetahuan berfokus pada meneruskan pengetahuan kritis dari karyawan yang keluar ke penggantinya. Selanjutnya, implikasi praktis dari penangkapan dan kodifikasi pengetahuan. Pertama, manajemen pengetahuan adalah penangkapan dan penerjemahan pengetahuan. Pada fase ini berkaitan dengan kegiatan untuk mendapatkan pengetahuan tacit menjadi pengetahuan eksplisit yang terorganisasi dan terkodifikasi. Pada tahapan ini, setelah individu mendapatkan pengetahuan tacit, maka individu atau organisasi melakukan kodifikasi pengetahuan. Hal ini dilakukan untuk memperjelas pengetahuan yang telah didapatkan. Dalam fase ini, belum bisa dikatakan sebagai penciptaan pengetahuan, hanya menangkap pengorganisasikan pengetahuan yang telah ditangkap. Teknik kodifikasi pengetahuan dilakukan untuk melihat keseluruhan pengetahuan yang didapat. Terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat bagi yang menontonnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.